Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damaruci. Saya dosen tetap di STIE Gici yang beralamat di Depok. Saya mengajar untuk mata kuliah manajemen SDM di jenjang strata 2. Pada kesempatan ini, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Kemenristek Dikti itu memiliki slogan berdampak. Jadi saya sebagai dosen mengemban amanat bahwa agar para lulusan atau proses pembelajaran di STIE Gici ini dan seluruh perguruan tinggi itu diharapkan dapat memberikan dampak baik kepada mahasiswa maupun kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah. Nanti pada bagian kedua saya akan memperagakan bagaimana pembelajaran yang menggunakan konsep delivery, interaktif, dan assessment, dan sesuai dengan amanah bahwa mata kuliah yang diberikan itu menggunakan OBE atau Outcome Based Education, dan juga diharapkan bahwa pembelajaran pada tingkat S2 itu adalah secara taksonomi Bloom itu ada di high order thinking, yaitu ada di level analisis dan evaluasi. Terutama ditekankan di sini di evaluasi agar yang mahasiswa itu bisa memiliki outcome based education di level evaluasi. Oke, ada 4 CPL atau capaian pembelajaran lulusan di S2 yang akan diemban oleh mata kuliah manajemen SDM. Yang pertama adalah lulusan menunjukkan integritas, etika profesi, ketakwaan, dan tanggung jawab serta mampu memimpin organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan lulusan S2 manajemen STIE Gici itu mampu bekerja sama lintas fungsi, berkomunikasi efektif, serta menggunakan kerangka analisis manajemen modern. Yang ketiga, CPL yang ketiga adalah lulusan STIE Gici S2 ini mampu merancang strategi dan perencanaan SDM. Yang keempat, mampu mengembangkan sistem kinerja dan reward management. Itu adalah 4 CPL yang diemban untuk mata kuliah manajemen SDM. Agar kuliah manajemen SDM ini mempunyai outcome yang sesuai dengan dunia kerja atau link and match, maka saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS mengacu kepada Kepmenaker nomor 149 tahun 2020 mengenai SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan yang kedua juga mengacu pada Kepmenaker nomor 297 tahun 2020 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Nah, KKNI yang diharapkan itu adalah di level 8. Jadi untuk manajer SDM itu ada di level 8. Sedangkan berdasarkan SKKNI ada 15 unit kompetensi berdasarkan Kemenaker nomor 149 tahun 2020 mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Unit kompetensi yang pertama adalah mampu menyusun strategi dan kebijakan SDM. Yang kedua, bahwa lulusan S2 STIE Gici itu mampu menyusun proses bisnis, tugas, dan fungsi organisasi. Lalu yang ketiga adalah mampu menyusun uraian jabatan. Yang keempat adalah melakukan analisis beban kerja. Yang kelima adalah menyusun kebutuhan SDM. Yang keenam membuat SOP MSDM. Yang ketujuh membuat atau menyusun mekanisme grading jabatan. Lalu yang kedelapan adalah menyusun sistem remunerasi. Yang kesembilan menentukan upah pekerja. Yang ke-10 indikator kinerja individu. Yang ke-11 dan ke-12 menyusun pembelajaran dan pengembangan, sedangkan yang ke-12 adalah merancang programnya. Yang ke-13 adalah mengelola program suksesi. Yang ke-14 adalah menyusun peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Dan yang terakhir, yang ke-15 adalah komunikasi organisasi yang efektif.
itu adalah 15 skema manajer SDM berdasarkan SKKNI nomor 149 tahun 2020 untuk jabatan manajer SDM. Dan nanti berdasarkan OB bahwa outcome based education dan juga berdasarkan dia delivery interaktif dan assessment nanti akan dipraktekkan pada segmen berikutnya, bahwa diharapkan dengan kita melakukan ini semua berdasarkan RPS yang kita buat, lalu setiap semester itu akan di deliver materi-materi tersebut, dan pada kesempatan nanti saya akan mempraktekkan untuk pertemuan yang keempat, yaitu membahas materi analisis beban kerja. Dan pada kesempatan nanti bahwa diharapkan dengan melakukan ini semua, maka cita-cita Kemenristek Dikti berdampak itu bisa diimplementasikan oleh perguruan tinggi dan terutama oleh para dosen. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita sehat selalu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para mahasiswa sekalian. Ya, sehat-sehat semua? Alhamdulillah, ya seger-seger nih mukanya, ya kan? Program kajian. apa udah meninggalkan dunia kerja ya? Maksudnya dunia kerja lupakan saja dulu, ya kan? Jadi Anda kerja, setelah itu malam-malam Anda kuliah, ambil S2 gitu ya. Tentu ini meningkatkan pengetahuan Anda. Jadi saya sangat mengapresiasi bahwa Anda mengalokasikan waktu untuk datang ke sini untuk belajar, untuk mengasah kemampuan Anda. Ini adalah pertemuan yang keempat. Kembali saya ingatkan bahwa kuliah ini itu kita memakai OBE, ya kan tadi ya, OBE. Jadi output based education. Jadi berdasarkan output. Jadi kita itu belajar supaya ada link and match gitu ya. Ini kan dunia kita kuliah itu nanti harus bisa diaplikasikan di dunia kerja. Dan kita itu harus memberikan dampak gitu ya. Harus bisa memberikan dampak. Jadi diharapkan bahwa pendidikan Anda itu ada outputnya, Dan Kemenristek Dikti itu di kabinet yang saat ini itu punya motto apa? Berdampak, memberikan dampak buat siapa? Baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Gimana cara mengukur dampaknya buat diri kita? Itu kita memakai kerangka pakai Kemenaker nomor 149 tahun 2020 itu SKKNI bidang manajemen SDM. Lalu Kemenaker 297 tahun 2020 tentang KKNI bidang manajemen atau Kualifikasi Nasional Indonesia itu bidang manajemen. Yang di sini ini ada 15 unit kompetensi untuk seorang manajer SDM. Karena Anda, rekan-rekan sekalian, ini kan magister manajemen. Nah, outputnya sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan itu harus bisa menjadi manajer. Ya, bahkan sebenarnya di atasnya manajer. KKNI-nya itu di level 8. Dan terus di sini untuk seorang manajer SDM itu ada 15 kompetensi. Apa saja? Nah ini, Anda kalau lulus nanti jadi master itu untuk bidang yang mau menekuni bidang manajer, bidang SDM itu diharapkan mempunyai 15 unit kompetensi ini. Ya, dan Anda hari ini kita membahas itu yang analisis beban kerja. Bahasa Indonesianya itu ABK. Kalau bahasa Inggrisnya adalah workload analysis atau analisis beban kerja. Kalau sesuai dengan katanya apa tuh? Ada kata-kata analisis. Terus beban sama kerja. Berarti beban kerjanya dianalisis kan gitu ya? Apakah dia overload, apakah underload, kan gitu. Dan ingat bahwa kita dalam taksonomi Bloom hot. Jadi sebenarnya dalam belajar itu kita harus yang high order thinking. Jadi kita di Indonesia itu secara umum bahwa kita itu belajar masih mengingat, itu level paling bawah. Jadi ada level yang paling tinggi itu adalah analisa, lalu evaluasi, lalu create. Itu yang paling tinggi.
kita mahasiswa S2 wajib kudu harus pada level yang tinggi itu, bukan sekedar mengingat. Maka di sini nanti pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda itu melakukan analisis. Ini kan analisis ya, analisis beban kerja. Di atasnya analisis apa? Evaluasi. Di atasnya create. Nggak perlulah Anda membuat metode baru. Kan nanti ada metode FTE, ya ada metode FTE. Anda nggak perlulah sampai ke level create. Jadi kita outputnya adalah Anda mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis beban kerja dan mengevaluasi apa yang sudah dibuat. Beban kerja sudah dibuat, Anda melakukan evaluasi. Itu adalah output yang kita harapkan dari kuliah kita hari ini, gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat. Ada mungkin yang mau jawab ya, salah nggak apa-apa ya kan. Memang kita belajar ya. Apa hubungannya ya kita melakukan analisis beban kerja dengan strategi? Strategi itu apa sih? Menyusun strategi SDM. Contohnya menyusun strategi SDM itu misalnya dia mau merekrut yang berpengalaman atau yang fresh graduate. Itu kan strategi. Nah, apa hubungannya tuh? Perusahaan kita mau merekrut karyawan yang fresh graduate aja kan gitu. Yang satunya, kita pengen merekrut yang perusahaan yang lain karena mungkin uangnya banyak gitu ya, budgetnya besar, sehingga saya mau merekrut yang berpengalaman saja. Apa korelasinya dengan analisis beban kerja ini? Mungkin ada yang mau jawab? Mungkin di situ bisa membantu perusahaan atas kebutuhan atas SDM apa yang dibutuhkan untuk perusahaan tersebut. Jadi berapa jumlah? Maksudnya apa hubungannya ya beban kerja? Kira-kira nih secara logis gitu ya. Ya terima kasih jawabannya. Tapi mungkin akan saya dekatkan. Apa hubungannya kalau orang yang baru dikasih beban kerja yang sedikit atau banyak? Sedikit. Misalnya gini, Anda ngasih orang yang tukang beban kerja nih, orang yang masih baru ngangkat-ngangkat gitu ya. Kira-kira dikasih beban kerja yang dia ngangkat 20 kilo udah wah gitu ya kan. Tapi kalau Anda penggali di kapur itu bawa belerang itu 50 kilo, enteng itu dia kan gitu. Nah, itu kan ada kaitannya dengan strategi SDM ya. Betul nggak nih? Betul. Iya. Jadi itu contohnya tuh. Jadi kalau kita strategi SDM-nya itu mau merekrut yang fresh graduate, ya berarti desain beban kerjanya, standar beban kerjanya itu yang rendah. Atau di mix beban kerja yang kan ada ya karyawan baru dikasih sekian gitu, karyawan senior dikasih sekian. Ada yang di bagian penjualan nggak? Ada yang di bagian marketing? Ada ya. Udah berapa tahun jadi marketing? 2 tahun. 2 tahun. Waktu di awal bebannya sama nggak targetnya dengan yang sekarang? Enggak, soalnya masih belajar. Di awal masih belajar, Adaptasi, ya. dikit-dikit kasihnya. Terus makin lama makin naik. Iya. Nah, itu ada kaitannya dengan analisis beban kerja. Terus juga di sini terkait dengan sistem remunerasi. Nah, sistem remunerasi itu kan ada gaji, ada yang gajinya besar, ada yang gajinya kecil ya. Kira-kira nih perusahaan mau ngasih kalau karyawan pengennya gimana? Tinggi. Gajinya tinggi, beban kerjanya Tinggi. kecil. Tapi kalau perusahaan begitu, perusahaan ngikutin kemauan karyawan, apa yang terjadi? Bangkrut, betul nggak? Ya mencari keseimbangan karena antara perusahaan dengan karyawan itu biasanya bertolak belakang, betul nggak? Ya. Karyawan pengennya gajinya setinggi mungkin, bebannya serendah mungkin. Sebaliknya, perusahaan pengennya gajinya kecil, kerjanya banyak. Kan berantem, betul nggak? Nah, itulah makanya diperlukan analisis beban kerja. Itu contoh-contohnya ya. Jadi itu saling terkait. Jadi kita harus memahami bahwa analisis beban kerja ini sangat terkait dengan unit kompetensi yang lain. Semuanya saling berkaitan. Jadi tidak ansih hanya di kita memahami analisis beban kerja. Kalau bapak-bapak atau rekan-rekan di S1 cukup hanya mengetahui saja gitu. Tapi kalau ada mahasiswa S2 ya harus benar-benar memahami nih, menganalisis hubungannya, keterkaitannya. Sistematika thinkingnya itu harus jalan. Itu output based education-nya seperti ini. Iya, ini tadi Anda bisa lihat nanti di sini. Ya tadi saya hanya berikan contoh 2 atau 3 saja ya. Nanti Anda bisa lihat di sini. Nah, apa sih analisis beban kerja? Jadi analisis beban kerja ini gampangnya bahwa kita itu mau menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal. Ingat kata-katanya adalah optimal, berdasarkan volume pekerjaan dan waktu menyelesaikannya. Jadi orang tidak dipecut jadi kuda gitu ya kan. Juga jangan sampai terlalu malas gitu ya, mencapai titik yang optimal. Karena kalau dia dipecut terus lama-lama hancur dia kan, bonyok dia kan gitu ya. Maksudnya kurus kering gitu ya kan. Tapi kalau terlalu malas, gemuk, siap dipotong gitu ya.
gitu ya. Nah ini tadi ABK itu menghindari adanya overstaffing, jumlahnya terlalu banyak, atau pekerjaannya banyak tapi orangnya sedikit. Apa yang terjadi kalau itu, ya kan? Nah itu tujuannya. Lalu, nah di sini tugas kita adalah angkanya itu ada di atas ini. Cara bacanya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih cara bacanya nih? Oh nggak, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini Pak, izin bertanya Pak. Iya. Mengenai yang kalau SPI itu kan ada 3 yang biasanya kepala SPI, spesialis audit dan spesialis audit. Nah di sini kalangannya dulu di setiap Malaysia itu ada R dan A. Oh. Kemudian ada juga AR. Nah itu berdasarkan apa Pak bedanya? Iya, iya. Nah ini bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi kita ingat bahwa yang paling kiri itu adalah bisnis prosesnya. Yang tulisan-tulisan banyak ini adalah bisnis prosesnya. Mungkin saya bisa lihat di sini ya. Ya, ini maksudnya di sini ya. Ini yang ditanyakan ini ya. Ini yang R, ada yang A gitu ya. Maksudnya apa? Ini adalah bisnis proses. Bisnis proses itu ada di sini kan ada pengawasan, ada edukasi kalau nggak salah di bawah. Nah itu ini bisnis proses ini itu dibuat sesistematika mungkin, sesistematis mungkin. Coba Anda lihat, ya nanti saya jawab, tapi pada intinya di sini. Di sini ada SPI 1 pengawasan ya. SPI 2-nya apa? Di lembar ketiga. SPI 2 lembar ketiga. Lembar pertama SPI 1 pengawasan. Ada layanan. Jadi satuan pengawasan itu secara garis besar cuma ada 2 pekerjaannya. Yang satu mengawasi, satunya adalah pelayanan. Nah di sini pengawasan sendiri itu ada SP11, SP12, SP13 ya, SP14. Ada 4 ya. Jadi pengawasan sendiri itu dibagi menjadi 4. Nah Anda sebagai seorang manajer juga harus melihat apakah strukturnya itu benar gitu loh. Jangan-jangan terjadi redundant atau pengulangan. Di atas sudah disebutkan, di bawah nanti disebutkan lagi. Apa yang terjadi kalau di atas disebutkan ini disebutkan? Nah itu nanti kelebihan, dihitung pekerjaan yang sama dihitung 2 kali di atas sama di bawah. Nah ini harus dibenerin dulu nih. Nah kalau itu dibenerin, baru nanti perannya apa? Jadi A kita bisa pakai RACI, bisa pakai ARCI, ya kan? Itu kita bisa lihat A itu accountable. A itu accountable. Kalau yang R responsible. Ya, ada yang S itu support, tapi nggak ada di sini ya. Ada yang C itu consult. Terus I itu inform. Yang muncul hanya A dan R ya. Contoh ya, SPI 1111. Ya, itu bisnis prosesnya apa? Yang paling atas ya, SPI 111. Jadi kita harus buat pakai kode supaya nanti ngomongnya gampang ya. Kalau disisipkan, ada kalau double nanti digabung segala macam. Jadi ketahuan ada kodenya. Jadi SPI 11 itu apa? Yang satunya ada 4. Iya. Nah di situ A-nya ke siapa? Kepala SPI. Lalu yang R-nya? Iya. Maksudnya kalau yang R itu yang melakukan. Jadi siapa yang do? Siapa yang melakukan? Melakukan evaluasi dan review piagam audit existing. Senior spesialis. Yang spesialis audit, yang muda, yang masih junior, nggak dikasih dia. Dilaporkan ke A. A itu siapa? Kepala SPI-nya. Jadi pekerjaan dia mengevaluasi dan mereview itu dilaporkan ke kepala SPI sebagai pemilik peran A. Dapat nggak nih? Paham? Nah ini dievaluasi juga. Jadi apa yang dievaluasi? Ya dievaluasi ininya, lalu dievaluasi ininya, jadi bertahap terus ke kanan. Karena kalau ini nggak dievaluasi, ya kan, nggak ada datanya, ya kan gitu. Jangan-jangan oh ini double. Nah gimana cara? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan penugasan ini sebagai bahan evaluasi ya. Mas Ahmad, ya. Saya mau nanya yang poin SPI 1323 Pak. SPI di halaman berapa? Di halaman kedua. 1 halaman kedua. Oh halaman kedua. Oke.
1323. Kenapa itu? Nah, kalau di sini dilihat kan, kalau di M-nya itu kan dua-duanya mengerjakan, Iya. dan masih terlalu cukup tinggi ya, cukup banyak waktu yang digunakan untuk mengerjakan. Iya. Berapa kebanyakan di situ? Ini 62 jam. 62 jam. 62 jam. 3 jam. Ya. 62 jam. Coba dilihat 62 jam 11 kali selama setahun gitu ya. Betul. Jadi ada setiap kali melakukan kegiatan proses pemeriksaan di audit, ya kan? Itu setahun 11 kali. Setiap kali melakukan 62 jam. Kalau 62 jam itu berapa hari? Hah? Oh, itu 8 hari itu 8. 8. 7 kan harus ada liburnya ya. Biasanya nggak sampai 8 sih. Ya, kalau seminggu 40 lah ya. Itu kan 40 jam. Ya 40, tapi kan itu Secara total ya. total. Mungkin hanya sekitar 30. 2 minggu lah. 30 seminggu 30. Iya. Berarti kalau 62 jam setiap kali meriksa 2 2 minggu. minggu. Iya, 2 minggu selama setahun 11 kali. Kenapa nggak 12? Ya 1 2. Yang hitungnya targetnya 11 kali gitu ya. Iya. 11 kali setiap pemeriksaan 2 minggu. Iya. Gitu. Terlalu banyak. Nah, itu dia. Itu yang perlu kita evaluasi. Menurut Anda, itu idealnya berapa tuh? Gimana caranya supaya ini benar-benar nggak gontok-gontokan gitu loh? Antara Anda sebagai manajer dengan tim auditnya. Di sekolah secara real Pak, dengan diambil waktunya Pak. Betul sekali. Berarti kita harus gempa, Iya. harus cross check di lapangan. Betul sekali. Nah, coba ya. Ini Anda mau kurangin berapa? Pura-puranya ada gempa, ada sudah gempa, ya kan? Mau kurangin berapa? Ini pura-pura aja ya. 50%. 50%. Berarti tinggal coba Anda kurangin yang posisi spesialis audit aja ya. Anda kurangin jadi berapa? Dari 62 jam yang dikurangin apanya? 11-nya atau 62 jamnya? Yang dikurangin 62 nih. 62-nya. Menurut Anda nggak 2 minggu? 1 minggu. Kenapa kok Anda merasa bahwa 2 minggu itu lama? Kan dugaan dulu ya. Ini kan baru Dugaan dulu. Setelah itu kan Anda baru cross check ke lapangan. Ternyata seminggu cukup. Habis itu dia main game, jalan-jalan ya kan. Betul nggak? Nah gitu. Oke, kita mengurangi berapa nih? Jadi 31 jam ya. Coba Anda hitung di situ. Anda tulis-tulis di kertasnya itu. Jadi totalnya jadi berapa itu? Berapa? 341. Berarti di angka yang paling atas di lembar yang pertama ya. Oke, di lembar yang pertama. Nah, inilah cara mengevaluasi seperti ini. Ini kan nanti pakai Excel ya. Pakai Excel. Kalau ini langsung Anda rubah, langsung angka di atasnya ini berubah. Ya, tapi di kesempatan ini kita pakai manual, nggak apa-apa. Tapi yang penting cara kerjanya. Kan nanti berkurang di mana nih? Di total di sini coba di bagian atasnya nih. Di lembar pertama kan berkurang berapa? Coba dituliskan ya. Silakan dituliskan. Di spesialis ya. Iya, di spesialis saja, yang spesialis auditnya saja. Iya, berkurangnya berapa jam itu? Total jamnya ada berapa sih? 2839. Total jamnya coba Anda tulis coret-coret aja di situ. Ya, memang saya sudah sediakan supaya Anda bisa mencoret-coret. Berapa? 498. Dikurangi tadi ya. Jadi 2498. Nah, terus angka prosentasenya berapa itu turun? Pembaginya berapa jam sih? Pembaginya di atas 2080. Yang di atas itu. Perhitungannya dari mana itu? 52 minggu setahun kan 40 jam. Ya, itu yang paling atas itu. Ada lihat yang di sini yang paling atas? Kan 2002 setahun itu 2080 jam. Jadi ada 52 minggu dikali 40 jam. Tapi kita kasih allowance hanya 70%-nya. Jadi waktu dia bekerja itu kita untuk apa yang 30%-nya itu? Sholat, istirahat, ya kan? Persiapan. Yang cewek buat
make up, ya kan? Ya apalah itu 30% tuh, ya kan? Sebenarnya pengusaha itu sudah memberikan perhitungannya itu hanya 70%. Nah, jadi angkanya berapa tadi? Dari 195 sudah ada yang bisa? 120%. Jadi 100? Jadi turun langsung. Coba ada berapa? Angkanya kan dibagi 280 ya, 2080. 2080 Kan sekarang sebelum dirubah itu kan 2839 jam ya? Udah dapat belum? Sudah. Coba ini yang ini nih, yang ini kan angkanya berapa itu? 2839. Berarti dikurangi tadi berapa? 300 sekian ya? Ya dikurangi 300. Ini coba nih, ada coba lihat di sini. Iya. Iya. Jadi 120%. Sudah dapat 120%? Pembaginya bukannya ke 145 ya Pak? Gimana? Pembaginya bukannya ke 145 harusnya kan kalau saya Oh, sorry. Iya, betul. Ah, ini benar nih, sorry. Membaginya ke 1, ya. Saya yang salah, sorry. 1456 karena itu 70%. Ya. Tadi angka yang sudah dikurangi 300, betul. Angkanya berapa? jadi 170%. Dapat angka 170%. Iya, bukan 120 ya, sorry. Iya, ya 70%. Sorry. Nah, itu berarti Anda cocok nih jadi manajer. Manajer SDM, ya kan? Nah, ini penting nih memang ketelitiannya. Karena memang nanti gampang sih kalau buat belajar susah, tapi nanti pakai Excel ya. Pakai Excel. Oke, ada lagi? Apalagi nih yang kita coba evaluasi. Jadi kita tuh harus coba, ada juga nanti ada orang audit bilang ini terlalu sedikit nih, gitu ya kan? Nah kita evaluasi juga. Kalau terlalu sedikit berarti apakah mau ditambah atau enggak? Nah itu objek, kalau berdasarkan data ini tadi itu lebih enak, gitu ya kan? Sama-sama kan gitu ya? Ya kalau mau ditambah, ayo mana buktinya kan gitu. Seperti itu. Terus kalau dari sisi di sini, dari sisi kegiatannya yang sering muncul berkali-kali itu apa di situ? Yang paling sering muncul kata apa di situ? Kata mengevaluasi ya. Coba Anda lihat. Ya Anda lihat. Mengevaluasi. Ya. Nah, ini kan Anda mencoba nanti untuk membuat di kantornya masing-masing ya. Nah, kalau di sini Anda kan bisa lihat nanti sudah ada lembar kerjanya seperti ini, lalu Anda nanti membuat. Di sini ada evaluasi itu banyak banget ya. Jangan-jangan mengevaluasi itu redundant. Mengevaluasi lagi. Bagus nggak sih kalau evaluasi terlalu banyak? Terlalu. Yang terlalu tidak baik. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, agak tertutup ya. Sudah jam berapa sekarang? Hah? 25. Ya, oke. Oke ya, saya kira cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, bahwa kita belajar itu yang paling penting adalah setelah kita belajar nanti mengimplementasikannya, gitu ya. Dan saya berharap bahwa ilmu ini cuma sekedar ada di kelas saja, tapi nanti diimplementasikan di kantornya masing-masing, gitu ya. Dan menurut saya harus jaga kesehatan, ya kan. Anda habis ini masih ada kuliah lagi, besok masih kerja. Aduh, begitu beratnya hidup Anda. Tapi tetap semangat ya. Oke, semangat. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.